rekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita istiqomah. Istiqomah berupa kenikmatan di dalam mencari ilmu, baik pada kesempatan Google Meet hari ini. Insya Allah telah Allah karuniai dan Allah telah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir pada kajian malam ini. Dan insya Allah bersama Al-Ustadz Teddy Setiadi. Masya Allah Ustadz, terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Beliau merupakan seorang dosen dan sekaligus kaprodi. Kaprodi itu ketua prodi KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Beliau itu di STI, Masya Allah banget. Ilmu beliau sangat mumpuni di bidangnya dan emang memotivasi banget gitu ketika sedang kajian. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan semoga salawat barusan kita tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah ketika kita kumpul di Google Meeting hari ini bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan siapa kita di surga? Yaitu dengan Allah dan dengan Rasulnya. Betapa hebatnya ketika kita sudah berkumpul bersama-sama di surganya Allah dengan syafaatnya yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Dan insya Allah diistiqomahkan di dalam hati untuk senantiasa ikut kajian. Walaupun hanya sedikit yang kajian, ketika kita menyimaknya dengan maksimal, pasti kita mendapatkan ilmu yang baru. Tidak ada sia-sia ketika kita mencari ilmu, pasti semua kebaikan ini akan kembali kepada kita. Karena hal jazaul ihsan illa ihsan. Maka kebaikan yang kita lakukan akan dibalas oleh kebaikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam ini sebenarnya saya itu menjadi badal MC. Soalnya Kang Deden lagi di perjalanan MC-nya. Oleh karena itu, karena tidak ada lagi mengisi dan banyak kegiatan-kegiatan di luar yang mungkin para panitia dan peserta ini tidak maksimal ya Ustadz. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu akan bertambah jamaahnya insya Allah. Mungkin dari susunan acara yang pertama itu pembukaan. Mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ucapan basmalah tadi kita mencari keridhaan Allah dan Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan pada saat ini. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz Halal Fazri. Mangga tafadhol maskura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustadz Fajri yang telah membacakan ayat Al-Quran begitu merdu. Semoga acara ini melimpahkan ridho dan melimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk selanjutnya mungkin saya perkenalan Teras Tauhid dulu. Teras Tauhid ini merupakan salah satu wadah bakajian bagi pemuda yang sebandung yang pengen meningkatkan ilmu agamanya dan ilmu kajian yang insya Allah kami fasilitasi dengan Zoom dan Gemit yang telah kami bagikan begitu. Jadi Teras Tauhid ini adalah tempatnya kajian insya Allah. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung saja ke materi, yaitu kepada Ustadz Teddy Setiadi. Insya Allah, mangga Ustadz, tafadhol maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ana tersimak jelas di teman-teman. Jelas, Ustaz. Jelas ya, jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ikhwani, ihwa fila rahimani wa rahimakumullah, para rekan-rekan, para sahabat, mahasiswa, juga mahasiswi yang sudah bergabung di kajian kita Teras Tauhid pada malam hari ini. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa hadirkan rasa syukur dalam hati kita atas segala limpahan anugerah karunia nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat lahir, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita berbagai macam kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan tentu saja nikmat yang paling utama, yang paling agung yang harus kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita di antara miliaran hamba-Nya yang lain, yaitu kita dianugerahkan iman, kita dianugerahkan Islam, kita juga berharap senantiasa Allah anugerahkan kepada kita hidayah dan taufik, kita senantiasa ada dalam ketakwaan. Bahkan kita juga berharap semoga Allah SWT istiqomahkan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya robbal alamin. Semoga dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini juga Allah jadikan sebagai bukti tanda syukur kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, syukur itu ada 3. Ada syukur dengan lisan, kita ucapan dengan hamdalah, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengakui dengan lisan bahwa sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Segala hal yang mendatangkan pujian itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa tidak ada kenikmatan yang hadir ke dalam diri kita, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita senantiasa mengucapkan kalimat haulah, ya, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata maksudnya adalah tidak ada maslahat tanpa izin Allah. Tidak ada madarat yang terhindar dari diri kita, itu semuanya murni mutlak dari izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dengan kita mengucapkan kalimat haulah tersebut, insya Allah kita akan senantiasa berada dalam pertolongan, naungan, hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, yang ana muliakan, yang ana hormati, dan juga semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan malam hari ini tentang tema yang menarik ya untuk kita bahas bersama, yaitu tema istiqomah. Kalau bahasanya Kang Dede itu disebut dengan mudawamah. Mudawamah itu bahasa lain dari istiqomah. Bahasa lain itu kalau bahasa kampus disebut dengan sinonim, tapi kalau dalam bahasa Arab disebut dengan muradif. Al-muradifu huwa al-muradif istiqomah huwa mudawamah. Muradif atau persamaan kata dari istiqomah mudawamah. Sehingga ada kaidah dalam bahasa santri disebutkan al-mudawamatu khairu min alfi karomah. Bahwa istiqomah itu adalah mudawamah tersebut lebih baik daripada 1000 karomah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ulama itu mempunyai karomah, yaitu kemuliaan yang kadang-kadang kita sebut sebagai sebuah mukjizat atau keajaiban, kita pun bisa memiliki mukjizat istiqomah
senantiasa melaksanakan kebaikan yang sudah kita ikhtiarkan. Izin iwafila rahimakumullah, sebelumnya sudah anak sempat tadi bikinkan PowerPoint, cuman qadarullah agak sedikit masih pemulihan ya. Tadi anak lupa save di mana atau tidak sempat save sehingga dicek tidak ketemu. Jadi sedikit anak masih mencari tadi filenya. Tadi soalnya bikinnya pakai Canva, tadi bukan pakai PowerPoint, anak nggak sempat ngecek lagi dan belum sempat ketemu. Baik teman-teman rahimakumullah, kita diskusi saja ya terkait dengan pembahasan kita dengan istiqomah ya. Kenapa istiqomah ini adalah sebuah hal yang senantiasa harus kita perjuangkan, karena tanpa ada keistiqomahan kita mustahil akan mendapatkan kebahagiaan hidup. Karena dengan istiqomah sajalah kita akan mendapatkan apa-apa yang menjadi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita pintakan dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yaitu kita meminta kebaikan di dunia, meminta kebaikan di akhirat, dan kita juga ingin diselamatkan dari siksa api neraka. Baik rekan-rekan rahimakumullah, istiqomah itu merupakan sebuah konsistensi yang mahal harganya. Terlebih bila istiqomah itu adalah kebaikan yang terus-menerus dilakukan. Karena kalau berbuat baik itu memang mudah, tetapi yang sulit itu adalah konsisten atau ajegnya untuk mempertahankan kebaikan tersebut. Karena banyak orang yang memulai kebaikan, dia semangat di awal, tetapi tanpa dibarengi perjuangan istiqomah, itu dia akan putur dan tertinggal atau meninggalkan jalan kebaikan yang sudah dia perjuangkan. Nah, agar kita bersemangat dalam melaksanakan istiqomah atau memperjuangkan istiqomah, tidak ada salahnya pada kesempatan malam hari ini kita membahas atau mengulas tentang hal-hal yang berkaitan dengan istiqomah. Yang pertama, ta'rif. Agar kita mengetahui mendalam terkait istiqomah, kita perlu memahami ta'rif atau definisi dari istiqomah tersebut. Ta'rif secara bahasa, istiqomah itu berasal dari kata bahasa Arab tentunya ya, dari kalimat koma yakumu, yang artinya berdiri tegak. Adapun di sana ada tambahan huruf sin dan huruf ta, itu dari istiqomah memberikan penambahan bahwa artinya adalah kesungguhan dan amal yang konsisten berkesinambungan. Kita melihat banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh para sahabat Nabi ya. Kita bisa melihat misalnya ketika Umar bin Khattab ditanya apa itu istiqomah, kata Umar bin Khattab, istiqomah itu adalah seorang yang siko, komitmen dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus ada juga sahabat Utsman bin Affan ketika ditanya apa itu istiqomah, beliau menyebutkan istiqomah adalah ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga sahabat Nabi yang lain yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika ditanyakan tentang apa itu istiqomah, beliau mendefinisikan istiqomah adalah kesabaran dalam menjalankan perintah Allah SWT. Maka dari contoh-contoh definisi yang tadi dipaparkan oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu ajmain, kita bisa menyimpulkan bahwa istiqomah itu adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang harus senantiasa kita pertahankan.
baik itu tadi ketaatan menjalankan perintah Allah, baik itu ketaatan dalam menjauhi larangan Allah, baik itu ketaatan kita berikhtiar menjalankan keikhlasan seluruh amal ibadah karena Allah SWT, ataupun kesabaran dalam kita melaksanakan kebaikan tersebut, itu semuanya termasuk dalam ruang lingkup istiqomah yang tentu saja ingin kita ikhtiarkan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan penekanan ya terkait istiqomah tadi, sebagaimana hadis yang tadi di awal kita sebutkan. Hadisnya itu ahabu amal indallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu amal yang adwamuha, yang mudawamah, yang konsisten, yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi maksudnya adalah sedikit amal yang kita laksanakan terus-menerus itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal yang banyak, yang besar, yang berat tetapi tidak istiqomah. Tentu saja ini tidak menafikan bahwa seluruh amal yang besar itu kurang baik ya. Tidak demikian. Kalau yang sedikit saja itu dicintai oleh Allah SWT ketika istiqomah, terlebih kalau amal itu sudah istiqomah juga banyak ya, itu akan lebih dicintai. Jadi batasan kecil itu bukan batasan maksimal tetapi batasan minimal. Kalau sedikit saja dicintai, terlebih lagi kalau kita melaksanakan lebih banyak, lebih konsisten, maka itu akan lebih mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Misalnya gini, kita melaksanakan amal ibadah yang sifatnya kecil. Misalnya contoh di santri asrama Ikhwan ya di Pondok Hijau itu kita melaksanakan itikaf di masjid dari maghrib sampai isya. Kita membaca Al-Quran, surah As-Sajdah dan Al-Mulk. Mungkin kita dilanjutkan dengan saling menasihati, juga ada tausiah ya kalau waktunya cukup. Itu sepele, hanya mungkin perlu waktu 5 atau 10 menit. Tetapi itu ketika dilaksanakan, kita rutin setiap hari, itu akan memberikan dampak yang besar dibanding teman-teman membaca surah Al-Baqarah, tetapi cuma 1 kali dalam setahun atau dalam 1 kali dalam seumur hidup. Kita membaca surah-surah yang pendek, tetapi kita rutinkan, itu akan memberikan dampak yang besar. Baik itu dampak kecintaan dari Allah SWT, maupun dampak pada kita yang mengamalkannya. Misalnya juga kita di ibadah subuh sampai suruh kita istiqomah untuk itikaf di masjid. Kita hanya membaca misalnya 1 atau 2 halaman ayat suci Al-Quran. Kita baca dengan terjemahnya. Syukur-syukur jika kita mampu baca dengan tafsirnya. Itu kalau kita rutinkan setiap hari, itu insya Allah akan mendapatkan atau mengundang kecintaan Allah kepada kita dibanding kita membaca 1 kali duduk 2, 3, 4 juz tetapi tidak istiqomah. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan membaca 1, 2, 3, 4 juz tetapi istiqomah, tentu saja itu akan mengundang kecintaan Allah yang lebih besar lagi. Amalan yang berat, yang butuh proses. Makanya pintu masuk istiqomah itu adalah jihad binafs, yaitu bagaimana kita melawan diri kita, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, memberitahukan informasi kepada kita, sesungguhnya musuh terbesar kita itu cuma 2. Apa saja musuh terbesar kita adalah min sururi anfusina wa syai'ati a'malina. Apa itu? Yang pertama adalah sururi anfusina, adalah keburukan
keburukan yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah wasyai'ati a'malina. Yang kedua adalah kejahatan-kejahatan amal perbuatan kita. Kenapa? Guru kita sering mengatakan ya, sesungguhnya kesulitan, kepahitan, kesempitan yang saat ini kita alami itu adalah buah dari keburukan, buah dari kejahatan diri kita yang kita laksanakan atau kita perbuat di masa lampau. Jadi sesungguhnya kalau kita ingin mendapatkan kemudahan, ingin mendapatkan kebahagiaan, ketika kita istiqomah mengamalkan kebaikan, itu sesungguhnya kita sedang mengundang kebahagiaan mendekat kepada kita semua. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa musuh kita itu adalah diri yang ada dalam diri kita, yaitu hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya, hawa nafsu itu memang mengasihkan ya, menggoda. Teman-teman saja kalau ditanya saat ini luar biasa ya teman-teman, ada yang mau bergabung dengan kita di kesempatan malam hari ini, itu luar biasa jihadnya ya. Mengalahkan jihad, bagaimana kesenangannya ngobrol dengan teman-teman yang lainnya, mungkin di asrama, mungkin di tongkrongan, atau di kamar tidurnya. Ini juga teman-teman berjihad, bagaimana melawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ya inginnya malam-malam hari ini kita rebahan, mager, pegang HP, kita scroll video-video, kita lihat tayangan-tayangan yang berseliweran di beranda-beranda. Tetapi luar biasa teman-teman yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan malam ini menuntut ilmu, itu luar biasa. Semoga Allah SWT jadikan sebagai titik awal mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, dikuatkan hatinya, dikuatkan jiwanya, bisa mengalahkan hawa nafsunya. Kenapa? Sebenarnya kunci kesuksesan itu adalah kapan? Ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan senantiasa mendapatkan kebaikan, jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini nih. Saya teringat dengan pesan Agim yang sering diulang-ulang terkait dengan indikator istiqomah. Nanti akan kita bahas di penghujung ya, bagaimana kita agar mendapatkan keistiqomahan tersebut. Para ulama juga memberikan penjelasan kepada kita, setelah kita menundukkan hawa nafsu, maka kita juga harus senantiasa menundukkan hati. Menundukkan hati maksudnya gimana? Agar kita itu dalam menapaki jalan keistiqomah itu perlu tahapan, perlu proses. Jangan karena semangat yang menggebu kita segala diikhtiarkan tanpa perhitungan sehingga nanti hati kita menjadi jenuh. Maka dalam amal ibadah kebaikan yang kita ikhtiarkan, kita pun bertahap pelan-pelan. Seperti istiqomahnya kita ketika kita menaiki anak tangga. Anak tangga itu kita bertahap. 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Begitulah kita dalam mengikhtiarkan keistiqomahan dalam diri kita. Kita pun perlu senantiasa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya manusiawi dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah SWT itu tidak semata-mata menilai amal perbuatan kita itu dari besar jumlahnya, dari beratnya pengamalan, tetapi adalah bagaimana ihsannya kita dalam melaksanakan amal tersebut. Dalilnya kita sudah pada tahu ya, dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa yang Allah nilai itu yang ahsanu amala, bukan syadidul amala, bukan kabiru amala,
bukan akbaru amal, bukannya amal yang berat, bukan amal yang besar, bukan amal yang banyak, tetapi yang ahsanu amala. Ahsanu amal itu yang mana? Ya tadi, walaupun sedikit kita mengikhtiarkannya, maka insya Allah itu akan menjadi pertolongan Allah, anugerahkan kepada kita hidayah dan taufik sehingga kita bisa mendapatkan predikat ahsanu amala. Di antara tahapan agar kita mudah dalam istiqomah beramal. Yang pertama adalah kita senantiasa hadirkan jiwa semangat mastata'tum. Apa itu mastata'tum? Mastata'tum itu adalah kita menggenapkan seluruh ikhtiar yang kita mampu. Atau kalau bahasa kita sebut optimal. Optimalkan adalah ikhtiar yang kita lakukan. Ketika kita melaksanakan amal ibadah mastata'tum, optimal, maksimal yang bisa kita ikhtiarkan, maka itu adalah bagian dari kita mengenali potensi yang ada dari kita. Karena setiap diri kita beda-beda. Dalam amal ibadah contohnya. Mungkin teman-teman ada yang sikoh itu spesialis amal ibadahnya membaca Al-Quran. Maksudnya gimana? Kalau beliau itu membaca Al-Quran, dia anteng. Bahkan dia bisa berjus-jus duduk membaca Al-Quran. Tapi ada juga teman-teman kita yang dia itu senangnya amal ibadahnya melaksanakan sholat sunnah. Dia kalau sudah sholat sunat anteng, sholat sunat bisa berpuluh-puluh ayat. Atau dia ahli saum, dengan saumnya itu dia mengalahkan, mengungguli teman-teman yang lainnya. Mungkin dia baca Al-Qur'annya terbatas, dia sedekahnya terbatas, tapi dia saumnya itu kuat. Begitupun kita amal-amal yang lainnya, mungkin amal-amal itu kan ada dua ya, ada amal yang sifatnya zahir, ada amal yang sifatnya batin. Yang zahir tadi seperti sholat, saum, sedekah, yang lainnya itu sifatnya amal-amal yang zahir. Ada juga amal-amal yang batin. Apa itu? Seperti dia menghilangkan sikap hasad, iri dengki, kesyirikan, terus hal-hal negatif yang lainnya ya, yang dalam dirinya itu ketika dia mengoptimalkan potensi dalam dirinya, dia mengenali dirinya, itu adalah pintu pertama bagaimana tahapan kita agar mendapatkan keistiqomahan. Yang kedua, tawasud. Tawasud itu apa? Wala tafrit wala ifrat. Tidak terlalu ekstrim, tidak juga terlalu melanoi. Jadi kita pertengahan. Kalau dalam bahasa kita sebut dengan moderat, dengan tawasud, pertengahan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu menggebu-gebu dalam beramal ibadah itu, hati kita terkadang rapuh. Hati kita nanti bisa mudah jenuh. Makanya kita dalam beramal ibadah itu kita tawasud, pertengahan. Kenapa? Karena Allah SWT itu bukan menilai dari banyaknya, bukan menilai dari beratnya, tetapi ketika kita istiqomah, perlahan-lahan kita perjuangkan, maka insya Allah itu akan mendapatkan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang paling penting dalam kita mengikhtiar istiqomah adalah kita harus senantiasa memperbanyak thalabul ilmi. Al-ilmu itu kenapa? Karena ilmu itu yang akan membantu kita mengikat sesuatu yang kurang ada dalam diri kita. Dengan ilmu kita akan mendapatkan kemudahan dan dihindarkan dari syubhat-syubhat, keraguan-raguan. Kenapa? Karena kalau kita tanpa dibarengi ilmu, kadang kita menganggap berbuat sebuah amal yang prioritas, padahal ketika kita analisa dengan ilmu, ternyata itu adalah amal yang biasa-biasa saja. Bahkan dengan ilmu
yang baik dan benar, kita juga bisa mengkonversi sebuah amal yang kelihatannya sederhana, itu bisa bernilai besar di hadapan Allah SWT. Kebalikannya juga, tanpa dibarengi ilmu, seseorang yang mengamalkan amalan yang besar, yang berat, itu bisa tanpa ada nilainya di sisi Allah SWT. Contohnya apa? Misalnya begini, amal yang paling berat dari rukun Islam apa? Oh, haji misalnya, haji atau umroh. Umroh itu kan luar biasa ya, mengeluarkan perjuangan waktu, pikiran, tenaga, biaya. Nah, kita tahu bahwa 2 syarat minimal agar amal ibadah kita diterima oleh Allah itu 2. Yang pertama, niatnya ikhlas. Yang kedua, benar kaifiatnya senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Nah, boleh jadi seorang itu kaifiatnya betul, dia manasiknya bagus, tapi niatnya tercampur riya. Kenapa? Karena sekarang itu banyak sekali godaannya dalam beramal ibadah, apalagi orang-orang yang umroh haji ya. Kadang-kadang umrohnya belum, hajinya belum, itu dia sudah riya, godaannya terlebih datang lebih dahulu. Misalnya dia memajang foto ketika manasik. Memang kalimat postingannya itu bagus, niatnya untuk berdakwah ya. Ya Allah, semoga manasik ini kasihkan kemudahan, keberkahan. Ketika nanti akan berangkat umroh di perjalanan, dia foto update status di media sosialnya, memang bagus ya dan dakwah, tapi hati kita lemah. Hati kita lemah. Kalau kita memamerkan amal ibadah itu, hati kita akan cenderung ingin diketahui. Hati kita cenderung itu ingin mudah diapresiasi. Makanya yang paling aman kata para ulama adalah kita menyembunyikan amal, seperti kita menyembunyikan keburukan aib kita. Nah, itu adalah di antara contoh bagaimana sebuah amal yang besar itu bisa runtuh, pahalanya bisa hilang nilainya apa? Akibat kita tidak dinaungi ilmu. Jadi ketika kita tidak dinaungi ilmu, kita akan rusak baik niatnya, kita akan rusak kaifiatnya. Kenapa? Karena dua hal tadi minimal agar amal ibadah kita terima. Yang pertama benar niatnya, yang kedua benar kaifiatnya. Maka menuntut ilmu dia sebuah tuntutan, kewajiban agar seorang itu mendapatkan keistiqomahan. Kenapa? Karena dengan hal tersebut dia akan senantiasa dimudahkan oleh Allah. Dan dampak dari istiqomah itu dia pertama dia akan mempengaruhi kepada pikirannya, kedua juga dia akan mempengaruhi kepada perbuatannya, ketiga dia akan senantiasa pengaruh kepada ruhiyahnya. Kenapa? Dengan istiqomah dia akan pengaruh kepada akalnya, akalnya akan senantiasa berpikir positif. Ketika istiqomah itu dia berdampak kepada amalnya, perbuatannya, maka amalnya dia akan senantiasa bertanggung jawab. Juga dia tadi akan berikhtiar senantiasa menundukkan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Dan ketika istiqomah ini berdampak kepada ruhiyah, maka dia akan senantiasa mempunyai sifat tawajud, yaitu senantiasa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan waktu yang ada. Dan dia juga akan senantiasa tajarud, yaitu senantiasa menghindarkan hal-hal yang negatif bisa mengotori kesehatan dirinya. Karena dengan istiqomah itu seorang akan mendapatkan kemudahan dalam menggapai bahkan hal-hal yang negatif dalam dirinya. Rekan-rekan rahimakumullah, para ulama mengatakan istiqomah itu adalah luzum taatillah atau melazimkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah adalah orang yang senantiasa taat konsisten kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu melaksanakan perintahnya maupun menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa janji Allah kepada orang yang mengikhtiarkan istiqomah dalam hidupnya? Kita bisa lihat di antara dalilnya yaitu Al-Quran surah Al-Fussilat ayat 30 ya.
yang sering kita dengar ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu ala takhafuna wala tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah SWT di sini memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Dengan pahala akan diberikan surga di akhirat. Di sini innal ladina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Yang terjemahnya sesungguhnya Allah, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan wala takhafuna wala tahzan. Janganlah kamu merasa sedih dan merasa takut. Kenapa? Karena Allah akan memberikan surga yang dijanjikan kepada orang yang senantiasa istiqomah. Jadi orang yang istiqomah itu dalam hidupnya dia senantiasa wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Senantiasa dia dijauhkan dari sifat sedih, dijauhkan dari sifat takut. Kenapa? Karena dia senantiasa ada dalam perlindungan Allah SWT. Jadi kalau saat ini kita sering diliputi rasa sedih, sering diliputi rasa takut, maka boleh jadi kita harus mengikhtiarkan beberapa amal yang belum kita istiqomah dalamnya. Kenapa? Karena tadi janji Allah kalau orang yang dia istiqomah, dia akan senantiasa wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Rekan-rekan rahimakumullah, dalam hadis dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, maka karena itu serulah mereka kepada agama dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepada kamu, dan janganlah kita mengikuti hawa nafsu. Tadi disebutkan ya, bahwa agar kita istiqomah kita harus berjuang menundukkan hawa nafsu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu biasanya akan mengantarkan kita kepada penyesalan. Jadi kalau kita indikator memilih hawa nafsu dan kebaikan, intinya kebaikan itu suatu hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nah, seperti berkumpulnya rekan-rekan tadi pada kesempatan malam hari ini. Kalau hawa nafsu kita inginnya ya teman-teman baringan, mager, lihat HP dan yang lainnya. Tapi teman-teman berjuang ya pada kesempatan malam hari ini, kita duduk bersama-sama, itu adalah bagian dari perjuangan kita menundukkan hawa nafsu. Dalam hadis juga salah seorang sahabat pernah berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah SAW, katakan kepadaku tentang Islam sebuah perkataan sehingga aku tidak perlu bertanya kepada siapapun setelahnya. Maka Rasulullah berkata, Qul amantu billah sumastaqim. Rawahu Muslim. Maknanya adalah katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, cukup kita beriman kepada Allah, kita istiqomah, maka itu akan mendapatkan kecintaan Allah SWT. Bahkan para ulama mengatakan istiqomah adalah salah satu tonggak yang sangat penting bagi kaum atau umat atau bangsa dia dalam memperoleh kejayaannya. Semakin umat kaum itu istiqomah dalam kebaikan, maka dia akan semakin mudah kepada kejayaan. Semakin dia tidak bisa istiqomah dalam kebaikan, maka hakikatnya itu sedang jadi istiqomahnya adalah suatu keniscayaan bagi setiap diri kita, umat atau bangsa, lebih-lebih kepada kita yang diberikan amanah untuk memimpin.
Kenapa? Karena pemimpin itu baik skala besar atau kecil itu mempunyai dampak yang berbeda dengan individu. Itu adalah sesuatu yang qawamun yang senantiasa diikuti. Sebagaimana perkataan para ulama yang mengatakan istaqim binafsik wastaqim ghairok kaifa yakunu dhilu mustaqiman wal adu au ahu. Istiqomahlah dirimu maka orang lain akan menjadi istiqomah karenamu. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok. Nah, ini pentingnya kita untuk menyadari bahwa setiap diri kita itu sebenarnya pemimpin. Ketika kita berjuang istiqomah, hakikatnya kita sedang menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Itu saja pemimpin dan kita miliki. Ada pemimpin dalam keluarganya, pemimpin dalam kelompoknya, pemimpin organisasi. Kenapa? Karena hakikatnya keistiqomahan kita itu akan mempengaruhi orang lain. Makanya dalam konsep Darut Tauhid ya 3M. 3M apa saja Kang Dede? 3M apa saja? Kang Dede, 3M apa saja? Mulai dari diri sendiri, mulai dari saat ini, Ya. dan Ibda bin Nafsi, mulai dari hal yang Ibna terkecil. bi Qalil, Ibna bi Sya'ah. Ibda bin Nasik adalah mulai saat ini Ibda bi Sya'ah. Nah, itulah konsep-konsep yang harus senantiasa kita ikhtiarkan. Kalau setiap kita punya kesadaran bahwa kita adalah pemimpin, maka insya Allah kita akan dapat melakukan perubahan. Perubahan itu hakikatnya dalam Islam itu kita tidak dituntut untuk merubah orang lain, tapi kita dituntut untuk merubah diri. Mahlah kalian dengan diri sendiri, maka yastaqim biha ghairuk. Keistiqomahan kita itu akan merubah orang lain. Jadi kalau kita ingin merubah orang lain, hakikatnya adalah mulailah dengan diri kita sendiri. Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, anugerahkan kepada kami, yaitu istiqomah di jalanmu. Banyaknya doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya Rasulullah SAW disampaikan dalam hadis yang lain, senantiasa tidak pernah tertinggal untuk berdoa dengan doa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala. Ya, tapi kalau kita domirnya jamak sabit kulubana. Jadi kulubana itu domir nahnu, domir orang banyak. Tapi kalau kita domir ana, domir sendiri kita Allahumma sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya musyarifal qulub sabit syarif qulubana ala taatik. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak akan bisa istiqomah tanpa pertolongan Allah SWT. Kenapa? Setiap diri kita lemah, setiap diri kita doib, setiap diri kita hina, kita mustahil akan mendapatkan kemuliaan untuk istiqomah. Kecuali apa? Kecuali kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa manfaatnya orang kalau istiqomah? Yang pertama, dia orang istiqomah itu akan mempunyai sajaah. Apa itu sajaah? Sajaah itu adalah keberanian. Kenapa? Karena dia sudah bisa mengalahkan diri sendiri. Jadi orang yang istiqomah itu dia, kalau bahasa detailnya, dia sudah bisa menerapkan konsep dobrak diri. Dia mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan kemalasan-kemalasannya, mengalahkan kecenderungan-kecenderungan yang mengantarkan keburukan. Maka orang tersebut adalah orang yang mempunyai sajaah, keberanian yang
sejati. Yang kedua adalah tafaul. Tafaul itu adalah lawan dari tatoyur. Kalau tatoyur itu adalah dia mempunyai sifat yang namanya itu sifat negatif buruk. Misal gini, dia mau keluar rumah, tiba-tiba pas keluar rumah dia melihat suara burung koreak. Wah, ini burung koreak di tanah yang buruk, maka dia membatalkan aktivitasnya. Kenapa? Karena menganggap itu sebuah keburukan. Maka itu sebut tatoyur. Tatoyur itu adalah sebuah sifat yang negatif. Tapi kalau tafaul itu kebalikannya, itu optimis orangnya. Kenapa? Karena orang yang istiqomah itu akan terbangun sifat optimistik. Ia akan terhindar dari sifat tatoyur, itu berarti lawan dari optimis, pesimis, atau dalam bahasa agama disebut dengan tasya'um. Yaitu kenapa? Karena dia akan senantiasa bergelora semangat dalam jiwanya. Kenapa? Dari proses dia mendapatkan penempaan dari istiqomah tersebut. Yang ketiga, orang yang istiqomah dia akan senantiasa mendapatkan tumaninah. Kenapa? Itu ketenangan. Karena orang yang istiqomah, orang yang dia senantiasa berjuang, dia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Kenapa? Karena kalau hakikatnya tumaninah itu akan didapatkan ketika kita senantiasa dalam berada keistiqomahan. Maka itulah diantara motivasi mengapa kita untuk senantiasa mendapatkan keistiqomahan. Karena dalam hadis itu disebutkan di antara penentu akhir hayat seseorang hamba itu tergantung dari amal terakhirnya. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu bikhawatimah. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan bahwa ada seorang ahli ibadah yang dia ibadahnya itu hampir mendekatkan dia dengan surga itu satu hasta, tetapi di akhir hayat dia berbuat keburukan, maksiat, dan dia wafat dalam tersebut, maka dia menjadi ahli neraka. Dan ada kebalikannya, ada seorang dia yang seperti amalannya ahli neraka sampai dikatakan jarak dia dengan neraka itu sampai satu hasta, tetapi di akhir hayat dia melakukan amalan kebaikan ahli surga dan dia wafat dalam keadaan ahli surga. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Imran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu artinya kita harus senantiasa menjaga keistiqomah ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menjemput ajal kita. Jadi kalau kita istiqomah, kita akan mendapatkan jaminan kapanpun Allah Subhanahu wa taala menjemput ajal kita, maka besar kemungkinan kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Baik rekan-rekan, agar kita tidak satu arah, kita buka diskusi ya Kang Dede ya. Kita sudah di pukul 9:04 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, kepada moderator kita buka sesi diskusi dan tanya jawab agar kita bisa melakukan pendalaman terkait tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari. Silakan Kang Dede dipandu. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz, materinya tentang istiqomah. Istiqomah ini insya Allah menjadi jalan ketakwaan kita untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari teman-teman yang ada di Google Meet ini, barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Dari akhwat boleh, dari ikhwan boleh, silahkan. Insya Allah kita batasi 3 saja. Kita diskusi ya, kita diskusi bersama-sama. Oh, insya Allah Teh Putri, mangga silahkan buka mikrofonnya saja langsung. Baik, terima kasih Kang Dede. Bismillah, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih banyak Ustaz Edi atas ilmunya. Insya Allah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
dan juga semoga menjadi amalan bagi Ustadz Edi yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustadz perihal amalan. Silakan. Apakah ada parameter? Baik Ustadz. Apakah ada parameternya sebuah amalan itu sudah sesuai dengan kemampuan kita gitu? Apakah ada tanda-tandanya ketika kita melakukan amalan itu sudah maksimal mengerahkan semua kemampuan kita, tidak berlebihan atau tidak kurang dari kemampuan kita, seperti itu. Mungkin itu saja Ustaz, terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Terima kasih Kak Teh Putri ya terkait dengan itu. Kita jawab langsung Kang Dede atau dikumpulkan dulu? Boleh langsung Ustadz, langsung dulu aja biar nanti menyusul ada yang bertanya lagi. Baik. Terima kasih Teh Putri ya yang sudah memberikan kesempatan kita untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan tema istiqomah tersebut. Pertanyaannya adalah apakah ada barometer atau alat ukur sejauh mana kita sudah mengikhtiarkan optimal terkait dengan amal yang kita lakukan. Adakah barometernya? Tentu saja ada pasti. Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, kalau nggak salah hadis yang ke-27 atau 23, mohon maaf kalau saya dikoreksi, itu adalah barometernya adalah kita bisa bertanya kepada hati kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hati kita itu bisa memberikan fatwa, bisa menunjukkan posisi sejauh mana ikhtiar yang kita lakukan itu maksimal ataukah belum optimal. Kenapa? Karena barometernya tadi, kalau hati kita condong kepada hawa nafsu, maka itu biasanya hati kita akan mengikuti hal-hal yang ingin menyenangkan saja. Tetapi kalau hati kita itu dalam melaksanakannya penuh perjuangan, biasanya itu adalah bagian dari kesungguhan amal kita. Makanya kalau indikatornya itu tentu saja setiap diri kita mungkin akan berbeda-beda. Karena tadi juga disampaikan ya, bahwa setiap diri kita memang dituntut untuk mastata'tum, untuk sesuai kemampuan. Tetapi kemampuan tersebut pada teknisnya itu biasa berbeda-beda. Seperti disampaikan bahwa mungkin bagi Teh Putri Pertiwi ya, melaksanakan saum Daud itu mudah. Dan itu bagian dari mastata'tumnya Teh Putri. Tetapi mungkin bagi Kang Amirul Mukminin saum Daud itu berat. Mungkin Kang Daud itu dia mastata'tumnya di saum Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15. Atau yang lain, misalnya ada Kang Fajri ya. Kang Fajri itu saya mah Ustadz, tahajud itu mudah. Setiap malam tahajud 11 rakaat. Tapi mungkin bagi Anton, 11 rakaat berat. Nah, itu biasanya teknisnya ada dalam diri kita. Kenapa? Karena setiap diri kita mempunyai potensi yang berbeda-beda. Tetapi hati kita bisa tanya sejauh mana ikhtiar yang kita laksanakan optimal atau belum. Biasanya itu hati kita bisa menunjukkan bahwa hati kita itu sedang mengarahkan kepada alasan atau dia sedang berikhtiar sesuai dengan maksimal yang bisa diikhtiarkan. Itu mungkin Teh Putri pemancing diskusi jawaban yang bisa sampaikan, tapi ini kita berikan kepada forum ya, barangkali teman-teman ada yang bisa menambahkan terkait barometer apa yang bisa jadi ukuran bahwa seorang itu sudah maksimal atau belum dalam optimal melaksanakan amal kebaikannya. Silakan Kang Dede dibuka diskusi, barangkali teman-teman ada yang memberikan tambahan. Insyaallah. Mangga Kang Farhan, tadi ada
angkat tangan, silakan mau bertambah atau mau bertanya, dipersilahkan Kang Farhan. Ataupun Kang Amirul Muminin dulu, silakan. Silakan Kang Amirul. Izin Ustaz bertanya. Baik, terima kasih kepada Kang Dede selaku moderator dan kepada Ustaz bisa pemateri pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Amirul bisa lebih jelas bentuknya enggak? Kenapa? Biar Lebih maksimal. dekat mikrofonnya. Oh iya. Baik, langsung saja. Izin Ustaz mau bertanya. Silakan. Kan anak kan lagi belajar Ustaz bagaimana tentang istiqomah gitu. Nah, dalam implementasinya itu yang anak jalani benar-benar apa ya, susah banget gitu dihadapinnya. Jadi kan sekarang benar-benar apa, ilmu teori udah didapat, nah tapi pas prakteknya itu apa mungkin ada ujian hambatan dari makhluknya aja gitu ya. Jadi kita rasa untuk mengingatkan lagi untuk jadi rada malas gitu. Itu bagaimana Ustaz untuk mengatasi dari istiqomah? Apa kita dengar apa ucapan orang gitu atau kita abain aja gitu? Kita tetap mengingatkan. Terima kasih. Baik, ketangkap ya pertanyaannya. Ada dua jawaban. Ada jawaban serius, ada jawaban yang bercanda. Mau mana dulu jawabannya? Mau yang serius dulu, yang bercanda dulu? Boleh yang bercanda dulu Ustaz. Yang bercanda dulu ya. Bercanda dulu, istiqomah itu berat. Berat. Karena yang mudah mah istirahat. Ya. Kenapa istiqomah itu berat-berat? Karena yang mudah mah istirahat. Ya pasti pakai berat. Kenapa? Karena pahala juga surga. Ya jelas ya. Jawabannya kedua, jawabannya serius. Bagaimana kita dalam ikhtiarnya untuk bisa mendapatkan istiqomah tersebut? Nah ini kalau tadi Kang Dede ada 3M ya. Kalau saya ini ada kemarin diulas di kelas di mahasiswa ada 4M ya. Sebenarnya ada 5M, saya lupa lagi 1M-nya tuh. Yang pertama adalah munajat, agar kita mudah dalam istiqomah itu kita tadi sampaikan harus senantiasa kita minta pertolongan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan saya untuk istiqomah, ya Allah, ringankan saya dalam melaksanakan amal soleh, ya Allah, istiqomahlah kami sampai akhir hayat. Atau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau ya apa, doa-doa yang lainnya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, M yang kedua adalah mujalasah, yaitu kita senantiasa bergaul dengan orang yang istiqomah juga. Kenapa? Karena kalau kita istiqomah tapi bergaul dengan orang yang lalai, itu lambat laun kita akan terpengaruh oleh mereka yang tidak istiqomah. Kemarin sampaikan kaidahnya man jalasa janasa. Siapa yang semajelis, dia akan sejenis. Sehingga ada hadis yang mengatakan barang siapa yang bergaul dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak membeli, dia akan kebagian aromanya, wanginya. Walaupun dia akan membeli, dia akan mendapatkan ya harga khusus karena temannya gitu ya. Tapi barang siapa yang bergaul dengan pandai besi, maka walaupun dia tidak ikut membakar, dia akan tercipratkan apinya atau dia kebagian dari bau bakaran api tersebut. Maka perhatikan dengan siapa kita bergaul. Adini kholilin. Kata Nabi, perhatikan dengan siapa dia bergaul. Sesungguhnya temannya itu merupakan indikator dari sikapnya atau sifatnya. Maka mujalasah ini penting bagi teman-teman untuk menjaga keistiqomahan. Yang ketiga adalah apa tadi? Munajat, mujalasah, mujahadah. Mujahadah. Karena tadi kata Kang Amirul Muminin, istiqomah itu berat, yang mudah mah istirahat. Jadi kita perlu mujahadah sungguh-sungguh. Sungguh jatuh, bangun lagi. Kita gagal malam ini tahajud. Coba lagi besok. Wah, malam ini kita
Bang Blas nggak bangun, coba lagi besok, mungkin cobanya kita witirnya sebelum tidur. Oh, kita coba sebelum tidurnya kita wudu dulu, kita zikir dulu. Oh, atau kita sebelum tidur banyakin minum. Biar apa? Biar nanti pas tengah malam beser ke kamar mandi, jadi bangun. Cuman kalau kita yang mujahadah, begitu kita bangun malam mau tahajud ke kamar mandi, dingin, cuman pipis doang, balik selimutan lagi ya. Tapi itu perlu mujahadah. Contohnya gitu ya. Kenapa? Karena mujahadah itu akan mengantarkan kita kepada keistiqomahan. Dan yang M yang keempat apa Teh Putri Pertiwi? Kemarin lupa lagi. Di kelas itu M yang keempat adalah maksakeun. Bismillah Allahumma maksakeun. Karena kalau nggak dipaksakan berat. Segala sesuatu itu awalnya kebaikan itu dipaksakan. Kalau dipaksakan kita istiqomah maka kita insya Allah akan mudah ke depannya. Tapi untuk awal-awal itu tidak apa dipaksa. Dipaksa dalam kebaikan itu lebih baik daripada sukarela dalam kemaksiatan. Paham kaidahnya ya? Terpaksa dalam ketaatan itu lebih baik daripada sukarela dalam kemaksiatan. Ya, jadi ada 4 M ya Kang Abdul ini jawabannya. Bagaimana kita agar menapaki jalan keistiqomahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dilanjut. Mangga selanjutnya. Ada yang menambahkan, tidak harus pertanyaan, tapi barangkali menambahkan juga silakan. Karena kita terbuka, silakan. Kayaknya mah Ustadz Farhan, Ustadz mau menambahkan katanya. Silakan, Farhan, masya Allah, jazakumullahu khairan. Farhan silakan, barakallahu fiik. Dan suara Farhan jelas Ustaz? Jelas, alhamdulillah, luar biasa. Sahdu. Baik, mungkin ini mah sedikit berbagi aja karena tadi kita dibuka forum diskusi karena bahwa ilmu itu kita bisa didapatkan dari siapa saja gitu kan. Tadi Masya Allah Ustadz udah menjelaskan banyak sekali terkait tentang istiqomah, itu merupakan salah satu asupan buat kita khususnya bagi pemuda yang sering jatuh bangun dalam sebuah perjuangan. Ya, mungkin sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika seorang sahabat berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, terangkanlah kepada aku atau berilah aku perkataan di dalam Islam yang mana aku tidak akan pernah menanyakan kepada siapapun kecuali hanya kepadamu." Maka Nabi Muhammad SAW itu menjawab, "Kul, katakanlah amangtu billah, berimanlah kamu kepada Allah dan sumastaqim dan beristiqomahlah." Istiqomah ini merupakan suatu hal yang mungkin di zaman kita ini yang banyak godaannya gitu kan, seperti ketika kita dalam mencari ilmu, seperti tadi Ustadz jelaskan bahwasanya di tengah banyaknya kesibukan orang lain di dalam dunia mayanya gitu, kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih bisa duduk di majelis ilmu walaupun hanya lewat virtual, tapi kita mudah-mudahan tidak mengurangi kemanfaatan ilmu buat kita. Dan masalah istiqomah ini merupakan, tadi Ustadz sudah menjelaskan juga gitu kan, bahwa ya itu istafti qalbak gitu kan, mintalah fatwa kepada hatimu gitu kan terkait dengan istiqomah, sejauh mana kita udah bisa melangkah gitu, sejauh mana. Ya sebenarnya Farhan ini pengen bertanya Ustadz gitu sih, ini saya bertanya terkait tentang ya di zaman atau di masa muda ini gitu kan, kita itu sering jatuh bangun gitu kan, bahkan kita sering mencari solusi gitu terkait tentang sulitnya untuk istiqomah ini gitu, kayak misalnya lewat kajian atau buku-buku yang kita baca, namun kita itu sering terjatuh kepada lubang yang sama Ustadz. Itu tuh yang ini teh yang agak sulit ya, kita sering terjatuh kepada lubang yang sama gitu kan. Hampir kita itu udah baca buku tentang motivasi, seminar dan sebagainya gitu, tapi benar-benar istiqomah itu suatu hal yang butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah itu gimana Ustadz? Ya, Pak Kang Farhan, makasih ya motivasinya kepada teman-teman juga tadi
menyampaikan hadis utuhnya terkait dengan bagaimana para sahabat Nabi yang bertanya tentang keutamaan istiqomah tersebut. Ini juga sama berarti pertanyaan dengan Kang Saiful Akbar ya. Ketika kita mencoba istiqomah sesuatu, misalnya mau istiqomah sholat duha tapi cuma bertahan di awal saja, minggu pertama bisa tiap hari tapi selanjutnya bolong-bolong, ada gitu saja membuat kita istiqomah satu hal yang keganggu dengan hal yang lain, mohon pecelnya ya sama gitu. Karena apa? Karena hakikatnya istiqomah itu kita melawan, bukan melawan orang lain, kita sedang berjuang melawan diri sendiri. Jadi kalau ditanya sama Kang Farhan sulit untuk istiqomah, Kang Saiful Akbar sulit untuk istiqomah, Kang Amirul Mukminin sulit istiqomah, Teh Putri Pertiwi banyak istiqomah, sama. Ana juga sendiri sedang berjuang dengan perjuangan istiqomah sendiri gitu. Ana juga sama punya perjuangan gitu sama. Setiap diri kita hakikatnya sedang berjuang dengan istiqomahnya masing-masing. Kenapa? Karena selama hayat di kandung badan kita itu hakikatnya tidak ada kata istirahat untuk dari istiqomah. Kapan kita istirahat istiqomah? Ketika kaki kanan kita melangkahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu udah tidak perlu istiqomah lagi di sana. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan hasil buah dari keistiqomahan kita. Tapi kalau hayat di kandung badan, tidak ada satupun manusia yang terlepas dari gangguan setan terhadap dirinya. Tidak ada orang, baik dia ahli ilmu maupun orang yang jahil sekalipun, dia semuanya akan digoda dengan hawa nafsunya masing-masing. Makanya Nabi tadi mengatakan, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Makanya kalau kita simpulkan dari segala penjelasan yang tadi itu, kita ada dua sebenarnya. Bagaimana agar kita istiqomah? Ada faktor internal yang ada dalam diri kita, ada faktor eksternal yang di luar diri kita. Faktor eksternalnya apa saja tadi? Tadi kita meyakini bahwa kita itu lemah, kita itu susah dalam berbuat amal soleh, istiqomah itu agak berat, baik sholat duha yang wajib maupun yang sunnah, itu kita memang perjuangan. Itulah justru nanti yang akan menjadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Maka kita harus minta, harus sadar kita tidak mungkin bisa mengalahkan diri kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus hadir doa dalam setiap aktivitas amal kita. Biasanya kenapa amal kita itu berat untuk istiqomah? Biasanya kurangnya tidak hadirnya kesadaran bahwa ibadah yang kita laksanakan itu adalah merupakan pertolongan Allah SWT. Atau kurangnya penghayatan terhadap ibadah. Kenapa? Karena kadang-kadang kita tergiur dengan jumlah, tergiur dengan kuantitas, kita mengejar jumlah, misalnya tadi sholat duha, kita ingin istiqomah sholat duha, kita lakukan tiap hari, itu kita bertahap. Untuk tiap hari itu enggak langsung kita gaskan, bertahap tuh mungkin dalam sepekan itu kita mulai dari 3 kali dalam sepekan. Nanti setelah kita istiqomah tiap pekan, kita naikkan menjadi 4 kali dalam sepekan. Setelah 4 hari dalam sepekan istiqomah, kita naikkan kepada 5. Begitu seterusnya sehingga menjadi sebuah amal yang mudawamah. Begitu pula amal-amal yang lainnya, saum sunnah, qiyamul lail. Ana itu memulai qiyamul lail itu dengan yang ringan-ringan saja. Kalau kita belum bisa qiyamul lail dalam semalam itu 11 rakaat, kita mulai saja dengan yang ringan. Apa yang ringan? 1 rakaat. Masa 1 rakaat tidak bisa ya? Kalau kita nggak bisa bangun setelah tidur, kita bisa laksanakan sebelum tidur. Sebelum tidur kita wudhu, masa cuman sholat 1 rakaat nggak bisa. Akhirnya tambah dengan sholat 2 rakaat dan 3 rakaat. Kita jaga secara istiqomah dalam berpekan-pekan, berbulan-bulan, naikkan menjadi 5 rakaat. Naik lagi istiqomah, naikkan menjadi 7 rakaat. Demikian. Sehingga itu akan lebih mudah.
hati kita menerimanya. Sebagaimana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 bulan ya. Nah itu agar apa? Agar kita hati itu bisa bertahap menerimanya. Begitu pula kita dalam melaksanakan amal kebaikan. Kita perlu tahapan-tahapan agar hati kita mudah menapakinya. Jangan langsung digaskan tetapi tanpa mempertimbangkan masalah mudarat, sehingga kita akan kejenuhan dengan akibat amal ibadah yang tidak bisa kita pertahankan. Itu mungkin ya sekaligus menjawab pertanyaan dari Kang Syaiful Akbar juga dengan Farhan. Jadi kita memperhatikan hal-hal yang ada dalam diri kita, juga kita memperhatikan hal yang di luar diri kita. Hal dalam diri kita memperbanyak doa, kita mujahadah, hal-hal yang luar kita mujalasah, kita bergaul dengan orang soleh, kita juga senantiasa memaksakan diri untuk berikhtiar menjaga dari keistiqomahan tersebut. Mohon maaf ya, ini ada lupa tadi membacakan nasihat AA. AA itu sering menasihatkan kepada kita agar kita mudah istiqomah. Apa caranya? AA itu mempunyai riadoh tentang hadis yang hadis tidaklah istiqomah iman sebelum istiqomah hati, dan tidaklah istiqomah hati seseorang kecuali istiqomah jaga lisannya. Jadi kalau kita ingin istiqomah, maka hal yang pertama ikhtiar kita adalah kita belajar untuk mengendalikan lisan kita. Kenapa? Karena kalau kita istiqomah mengendalikan lisan kita, itu kita akan membantu hati kita istiqomah. Dan kalau hati kita istiqomah, maka insya Allah iman kita istiqomah. Ya, jelas ya. Kita mengurangi cetak-cetuk, kita mengurangi berbicara yang sia-sia, fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau sekiranya ucapan itu tidak bermanfaat atau berakibat yang moderat, maka kita tahan. Itu bagian dari kita menjaga istiqomah. Jadi kata itu, kita jaga istiqomah mulai dari dengan kita menjaga lisan. Itu akan membuat hati kita istiqomah. Selanjutnya Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Iman kita senantiasa akan dijaga istiqomah. Terakhir, para ulama itu mengajarkan kepada kita 3 doa. 3 doa yang harus kita pintakan. Yang pertama adalah Allahumma rzuqnal istiqomah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki untuk senantiasa istiqomah. Yang kedua, Allahumma rzuqnal taubatan qoblal maut. Yaitu kita minta diampuni dosa sebelum ajal tiba. Kenapa? Karena kadang-kadang di antara kita sulit berbuat istiqomah itu adalah akibat dosa-dosa yang kita perbuat. Yang ketiga adalah Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah. Yaitu kita minta diwafatkan Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Kapan kita punya kesempatan bisa husnul khatimah? Tadi ketika kita istiqomah dalam berbuat amal kebaikan. Kalau kita siang istiqomah baik, sore istiqomah baik, malam kita istiqomah baik, subuh kita istiqomah baik. Jadi kapanpun Allah memanggil kita pulang ke rahmatullah, mau pagi, siang, sore, malam, maka besar kemungkinan kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Kang Dek, barangkali itu yang menjadi penutup. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga teman-teman tetap semangat. Tidak pernah cukup dengan majelis ilmu yang ada, yang sederhana ini. Maka teman-teman bisa untuk senantiasa memperbanyak majelis ilmu, memperbanyak referensi, buku-buku atau kitab-kitab yang lainnya, berdiskusi dengan teman-temannya, agar apa? Agar Allah SWT memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Tambahan ilmu, dengan ilmu itu membantu kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang Dede, tafadhol maskuran. Alhamdulillah, di penghujung acara semoga kita semuanya dilancarkan di dalam istiqomah. Kenapa harus istiqomah? Karena di dalam setiap hari harus tambah taat, tambah hari harus tambah manfaat.
Jadi dengan istiqomah ini kita akan memberikan taat kepada Allah dan bermanfaat bagi semua makhluknya. Mungkin di penghujung acara ini kami akan memberikan sebuah sertifikat kepada Ustadz. Untuk petugas, mangga bisa di-sharekan dulu terlebih dahulu. Mangga Kang Tubagus, silahkan di-sharekan sertifikatnya. Inilah sertifikat dari kami Ustadz, karena kami belum mempunyai sedikit harta ya di Teras Tauhid. Semoga dengan sertifikat yang kami berikan ini menjadikan motivasi kita untuk senantiasa berdakwah untuk senantiasa memberikan manfaat. Gimana Kang Tubagus? Belum bisa membagikan layarnya ya? Ini pada Mungkin ini Ustadz yang bisa saya berikan begitu. Nah, bagaimana lagi Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim, jazakumullahu khairan. Ana sangat bangga ya kepada teman-teman, Kang Dede juga reng-rengan yang bagaimana kesungguhannya untuk senantiasa bergerak. Jangan lihat saat ini kita bisa dihitung oleh jari, tapi ketika kita bergerak itu bagaikan bola salju yang senantiasa menggelinding. Bola salju yang bergelinding istiqomah itu akan menggerakkan banyak pihak. Kita bisa melihat bagaimana badai salju itu dimulai dengan titisan gelindingan kecil saja. Ketika itu gelinding terus menggelinding turun menuju bukit, itu akan membesar hingga menjadi sebuah dampak yang besar bagi banyak pihak. Maka insya Allah Kang Dede, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah patah semangat. Insya Allah selama hayat di kandung badan kita punya semangat, maka insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua. Demikian Kang Dede, terima kasih, jazakumullahu khairan. Mungkin Ustadz ada kendala mungkin dari Kang Tubagusnya, dilewat saja mungkin ya, nanti saya via Japri aja kirimnya. Soalnya Syukran, jazakumullahu khairan. untuk selanjutnya mungkin kita doa bersama, insya Allah dipimpin oleh Ustadz langsung, dan kita khusyukkan hati kita kepada Allah. Mangga Ustadz untuk pimpin doanya, mangga. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala mala nabiyya ba'da la haula wala quwata illa billah. Rekan-rekan ihwa fillah rahimakumullah, mari kita sama-sama bertawajuh, kita menundukkan hati, kita menghadirkan hati, kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha menyimak, Allah yang Maha mendengar, Allah yang Maha melihat menjadikan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini sebagai salah satu bentuk syukur nikmat kita kepadanya, sehingga dengan bentuk syukur nikmat ini Allah SWT memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ampunilah seluruh orang yang beriman, ampunilah seluruh orang yang Islam dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Allahumma gfir lana wali walidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua, baik dosa yang kami lakukan terang-terangan maupun dosa yang kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sadar kami laksanakan, maupun dosa yang senantiasa kami laksanakan berulang-ulang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ampuni juga dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami ketika waktu kecil. Ya Allah ya Rabbi, muliakanlah sisa umur mereka. Ya Allah, anugerahkan hidayah taufikmu kepada mereka,
dan wafatkanlah mereka pada waktu dalam wafat yang husnul khotimah, dan kumpulkanlah kami kelak di surgamu, surga Jannatun Naim. Allahumma yasiru umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hijji dunya wal azabil akhirah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hamina. Ya Allah ya Rabbi, mudahkanlah, berkahkanlah segala urusan kami yang maslahat, urusan kami yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu, urusan yang dapat mendekatkan kami kepada ridhomu, urusan yang dapat mendekatkan kami kepada magfirahmu, dan jangan bukakanlah pintu kemudahan kepada kami, pintu kemudahan yang dapat mengantarkan kami kepada kemaksiatan, pintu kemudahan yang dapat mengantarkan kami kepada kemadorotan, pintu kemudahan yang dapat mengantarkan kami kepada murkamu. Jauhkanlah kami dari semua itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jadikanlah akhirat sebesar-besarnya tujuan kami. Jangan engkau jadikan dunia ini menjadi tujuan prioritas utama kami yang paling besar. Ya Allah, ya Rabbi, lindungilah kami dari fitnah agama. Jangan engkau jadikan musibah dalam agama kami, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan istiqomah, ya Rabbi, ya Karim. Jangan engkau cabut nikmat iman ini. Jangan engkau cabut nikmat Islam ini. Jangan engkau cabut nikmat ketakwaan ini. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Kapanpun engkau mentakdirkan kami untuk berpulang ke rahmatmu, ke rahmatullahmu, ya Allah, jangan engkau cabut, jangan engkau wafatkan kami, kecuali dalam keadaan wafat setelah dosa-dosa kami engkau ampuni, dalam keadaan taubatan nasuha. Jangan engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan istiqomah kami melaksanakan amal kebaikan, dan jangan engkau cabut nyawa kami kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Agar apa? Agar kami kelak bisa melihat wajahmu, ya Allah, di surgamu nanti. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang berkumpul pada kesempatan malam hari ini menjadi berkumpulnya juga wasilah berkumpulnya kami kelak di surgamu nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aizatil Islam wal muslimin. Allahumma ansurna mujahidina fi Palestina wa fi kulli makan. Allahumma ansurna ikhwanana muslimina fi Palestina wa fi kulli makan. Ya Allah, ya Rabbi, muliakanlah agamamu yang mulia ini, Islam ini. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestina dimanapun mereka berada. Ya Allah, ya Rabbi, tolonglah saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestina dimanapun mereka berada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabbi, anugerahkanlah pengabulan atas doa-doa kami, baik doa yang terlisankan mulutmu melalui mulut kami, maupun doa-doa yang terlintas dalam hati-hati kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui yang terbaik bagi kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz. Selanjutnya mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanakallahumma mohon maaf dan terima kasih kepada Ustadz Dedi dan orang-orang yang terpilih oleh Allah. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Jazakumullahu khairan. Semoga teman-teman semakin dicintai dan sayang oleh Allah SWT. Izin pamit ya. Terima kasih.
Assalamualaikum.